tingkat provinsi juara satu ya? Itu bisa dijelasin nggak karya ilmiahnya tentang apa? Jadi karya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hai Buman Spasi, salam prestasi. Jumpa lagi dengan saya, Gatva Orang Akun Star di Spansa One TV dalam program Spasi, Spansa menginspirasi. How are you today guys? Mudah-mudahan terus semangat ya. SMPN 1 Samarinda terkenal sejak lama karena keunggulannya dalam mencetak siswa-siswi yang berprestasi. Hal ini terbukti sampai sekarang dengan banyaknya siswa yang mencetak prestasi mulai dari bidang akademik maupun non-akademik. Keberhasilan ini bukan hanya semata-mata karena bakat dari siswa-siswi tersebut, tapi juga karena peran guru-guru pembimbingnya yang tak kenal lelah dan pantang menyerah. Salah satu lomba yang sangat bergengsi adalah lomba karya tulis ilmiah. Selain mendidik siswa menjadi ilmuwan muda yang hebat, karya-karyanya bisa juga menjadi bahan rujukan untuk dipraktekkan di kehidupan nyata dalam masyarakat. KIR SMPN 1 Samarinda di bawah bimbingan Pak Dede Arindawan yang keren, kece, kreatif, dan multi talent. KIR Spansa sudah sering banget memenangkan lomba karya tulis ilmiah dan terakhir ini mendapatkan juara 1 tingkat provinsi. Nah, kali ini kita kedatangan tamu dari tim KIR Spansa. For your information, tim ini udah 2 kali memenangkan LKTI selama sekolah di Spansa loh. Without any further ado, ayo langsung aja kita temui mereka ya. Assalamualaikum kakak, apa kabar nih? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik. Alhamdulillah, kita dari Buban Spasi iri banget nih sama prestasi yang udah diraih kakak-kakak. Dan kita pengen dengar langsung pengalaman dan sharing ilmunya mengenai LKTI. Langsung aja ya kak. Oke, pertama-tama boleh diperkenalkan dulu kak anggota timnya. Saya Sally Junior Alwinagdo selaku ketua tim. Saya Sirina Asgar Rahman dan kembaran saya Nana Asgar Rahman. Kami dari tim karya ilmiah remaja Spansa. Wih, ini kakaknya kembar ya? Iya. Ini yang mana kakak yang mana nanti ini? Saya kakaknya. Nah, saya ada ya. Oh, mirip banget ya. Awalnya bisa kenal dan tertarik dengan karya tulis ilmiah itu gimana? Awal saya kenal karya tulis ilmiah itu pada saat teman saya nawarin mau ikut KTI nggak? Habis itu dia bilang ada lombanya juga. Nah dari situ saya tertarik tuh, bisa nambah-nambah prestasi, nambah pengalaman juga. Terus saya ajak saingan juga. Saya ditawarin langsung oleh guru pembimbing kami, Guru pembimbingnya denger Pak Dede. Iya. Pak Dede keren banget ya. Iya. Ngomong-ngomong, karya tulis ilmiah itu apa sih kak? Karya tulis ilmiah itu hasil pemikiran dari seseorang atau kelompok gitu. Nah, biasanya untuk memecahkan suatu masalah. Bisa diceritain nggak tahapan-tahapan pembuatan karya tulis ilmiah itu gimana kak? Jadi untuk tahapan yang pertama kita harus mencari dulu ya permasalahan yang ada di sekitar kita atau yang lagi ngetren. Nah setelah itu baru kita cari setiap cabang permasalahannya kayak latar belakang, sampai yang terlibat, penyebabnya, dampaknya. Setelah itu baru kita melakukan wawancara, observasi, dan penilaian kuesioner. Nah barulah kita mencari solusi yang menarik dan efektif untuk memecahkan permasalahan tersebut. Biasanya perlu berapa lama nih kak untuk membuat sebuah karya tulis ilmiah? Biasanya waktu yang diperlukan untuk membuat sebuah karya tulis ilmiah itu berkisar antara 2 sampai 4 bulan. Tapi juga tergantung dengan metode penelitian yang digunakan, juga keahlian penulis dan konsistensi dari masing-masing anggota tim. Kalau bagian tersulitnya ini apa kak? Menurut pengalaman kami sih bagian tersulitnya itu yang pendahuluan yang bagian latar belakang. Nah karena latar belakang ini menentukan apakah penelitian ini sepenting apa buat dilakukan.
Nah biasanya kadang latar belakang itu kan membahas kesana kesini gitu, kebanyakan orang. Nah yang kedua itu bagian pinjam pustaka, karena nyari referensi jurnalnya sama tingkat kecocokannya itu kan agak susah. Nah biasanya juga jurnal-jurnal itu keluaran tahun 2010 banget sih. Tadi kan kita udah bahas yang pembuatan tahapannya, terus berapa lama sama bagian tersulit kan. Nah, kakak bisa jelasin nggak sih yang kemarin menang 3 provinsi juara 1 ya? Itu bisa jelasin nggak karya ilmiahnya tentang apa? Jadi karya kita yang juara 1 provinsi itu tentang sarana pendiri. Jadi kita berkolaborasi dengan BK untuk mengatasi permasalahan di sekolah dengan tujuan yang pertama untuk mengoptimalkan jumlah guru BK yang sangat terbatas. Karena di sekolah kita ini hanya punya 2 guru BK, sedangkan muridnya ada 1000 lebih. Sedangkan 1 guru BK itu ekuivalennya hanya menangani 150 sampai 160 siswa saja. Nah, yang kedua juga kita punya tujuan untuk membangun image guru BK yang negatif menjadi lebih baik lagi, sehingga siswa tidak perlu ragu dan takut untuk berkonsultasi dan juga bisa menjadi sarana curhat juga. Saya ada perubahan nggak Pak dari dulu ke setelah ada sarana dimulai ini? Ada sih. Jadi pandangan murid-murid terhadap guru BK itu tidak seperti dulu lagi. Soalnya mereka sudah berkonsultasi secara langsung, jadi tahu gimana nih guru BK itu sebenarnya. Gitu. Kalau tanggapan murid kan ya udah baik ya. Kalau tanggapan kakak sendiri tentang guru BK-nya gimana? Kalau sih guru BK tuh baiknya nggak terlihat seram-seram gitu kayak yang dibayangkan. Ramah aja sih guru BK itu. Curhat juga kan, konsentrasi. Lanjut ya. Gimana sih cara nyari ide kreatif dan yang layak dikembangkan? Kalau untuk mencari ide kreatif ini pertama-tama tentunya kalau kita ingin bentuk lomba pasti ada dipilihkan di beberapa tema. Nah setelah itu barulah kita mencari tema yang cocok, yang sekiranya ada permasalahannya di sekitar kita atau yang lagi marak-maraknya. Nah barulah kita mencari solusi yang menarik dan juga efektif untuk teman-teman. Kalau menurut kakak harus seperti apa sih karya tulis ilmiah itu supaya bisa dapat juara? Tentunya karya tulis ilmiah tuh harus menarik dan juga isinya berbobot dan juga berasal dari referensi yang terpercaya. Selain itu juga setiap tim juga harus memiliki penguasaan yang baik terhadap naskah supaya saat presentasi lancar dan juga baik. Dalam pembuatan karya tersebut kan pasti ada kayak perubahan-perubahan atau revisi. Nah, hal-hal apa aja sih yang biasanya menyebabkan revisi-revisi gitu, Kak? Biasanya tuh keefektifan analisis terhadap identifikasi masalah. Biasanya tuh pertanyaannya tuh ada 2, tapi analisisnya ada 3 atau lebih. Bahkan sebaliknya bisa. Nah, yang kedua tidak fokus pada masalah karena membahas yang lain-lain, seharusnya fokus ke tema aja. Nah, yang ketiga tata cara bahasanya sama pengungkapan. Oh, baik juga ya. Iya. Pernah kena revisi gitu juga, Kak? Benar. Terus pernah nggak punya perasaan mau nyerah gitu karena susah banget ada tulis ilmiah? Terus gimana sih cara ngatasinnya? Pernah. Pas itu tuh banyak banget yang masih harus dikerjain, tapi waktunya tuh mepet banget. Nah, cara ngatasinnya itu pertama kita tuh mengingat tujuan awal kita kenapa mau ikut lomba ini. Terus udah sampai di tengah-tengah juga, nggak boleh berhenti dong. Jadi kita harus berjuang sampai akhir kayak gitu. Terus gimana nih perasaan kakak bila bisa menyelesaikan satu karya tulis ilmiah, apalagi dapetin juara gitu kan? Terasa senang banget ya, senang banget. Nah, tapi di diri kita tuh juga ada beban buat mempertahankan juara itu tuh gimana? Intinya tetap terus berjuang gitu loh. Dan jangan cepat puas juga. Terus seandainya pada tulis ilmiah kakak yang udah dibuat dengan pengorbanan, berwaktu itu sepenuh hati gitu kan, tidak dapat juara, kira-kira apa nih yang kakak lakukan? Mau menyerah, berhenti, atau gimana nih kak? Sebenarnya kita kecewa sih, tapi nggak ada niatan buat menyerah karena
hasil penelitian kita juga pasti dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di sekitar kita. Jadi ya setidaknya kita punya manfaat lain selain mendapatkan juga. Kan tadi manfaat ya, apa aja sih manfaat yang dirasakan kakak saat ini dengan seringnya membuat karya tulis ilmiah? Manfaat yang kami rasakan itu kami bisa mengetahui bagaimana tata bahasa yang benar, terus bisa menguasai teknologi lebih baik lagi, dan juga public speakingnya menjadi lebih percaya diri. Nah, terus yang naskah-naskah yang kita buat itu kan bisa berguna juga buat masyarakat. Terus menurut kakak siapa sih yang paling berjasa dalam pembuatan karya tulis ilmiah di tim kakak ini? Yang paling berjasa ya tentunya semua anggota tim, karena semua anggota tim bekerja dan punya tugasnya masing-masing. Juga tidak lupa Pak Dede, pembina kami, yang Wah. selalu mengarahkan. Keren banget tim Pak Dede, sapa dulu dong Pak Dedenya. Oh, Pak Dede. Oke, lanjut ya. Membuat karya tulis ilmiah kan sibuk banget tuh dan butuh konsentrasi penuh. Gimana sih cara kakak ini bagi waktu dengan belajar, dan belum lagi mungkin ada kegiatan lain gitu kayak ekskul? Kalau kita ada kegiatan lain, biasanya kita akan meluangkan waktu secara individu lah untuk menyelesaikan naskah sesuai dengan tugas masing-masing. Namun tentunya kita juga harus ada untuk menyelesaikan naskah bersama. Nah, di saat itu kita harus meluangkan satu hari tanpa kegiatan dan fokus untuk mengerjakan naskah itu bersama, karena takut ada perselisihan pendapat. Terus next ya, tanggapan teman-teman di sekolah gimana sih setelah tahu kalau kakak ini juara karya tulis ilmiah? Ada nggak yang tertarik mau ngikutin juga? Ada sih. Itu mendapat informasi dari guru pembina kami sendiri. Itu siapa tuh yang mau bergabung? Sepertinya anak kelas 9 ini sih. Iya, maksudnya Oke, lanjut ya. Apa nih harapan kakak ke depan, baik untuk diri sendiri, diri masing-masing, maupun sekolah kita? Untuk diri sendiri ya tentunya tetap menjadi pribadi yang lebih baik lagi, terus berbakti kepada orang tua, taat beribadah, terus berprestasi. kalau untuk sekolah itu semoga sekolah itu lebih banyak lagi mencetak prestasi. Entah prestasi apa aja. Bisa memberikan ruang lebih lagi untuk kita, dan semoga generasi penerus KTI juga bisa mencetak prestasi. Amin. Oke, seperti biasa, untuk yang terakhir, Bu Buan Spasi minta saran nih, gimana caranya bisa menjadi siswa yang berprestasi seperti kakak-kakak. Sekalian kalau mau kesan-kesannya juga boleh ya. Kalau yang spesifik, pertama-tama kita harus mengetahui minat kita. Setelah itu berusaha untuk memanage waktu dan juga disiplin dalam hal yang kita kerjakan. Tidak lupa juga untuk selalu berdoa dan berusaha. Dan untuk pesan saya, kalau misalnya kalian masih gagal dan belum berhasil, coba terus. Jadi saat jatuh itu terus bangkit lagi, jangan menyerah. Ya, terkadang bisa juga kita meminta saran dari teman atau dari guru pembimbing, sama pokoknya memotivasi diri kita sendiri. Karena usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Oke, baiklah. Makasih ya Kak atas ilmu dan pengalaman yang sudah di-share ke Bu Buan Spasi. Semoga tim kakak akan terus menghasilkan karya-karya bermanfaat. Juga semoga menjadi ilmuwan muda yang hebat. Amin. Itulah tadi bincang-bincang kita dengan tim KIR Spansa. Semoga menambah inspirasi kita untuk terus menggali bakat diri dan mengembangkannya dengan harapan bisa membuahkan sebuah prestasi. Sebelum closing, saya mau quotes dulu nih. Hidup bukanlah tentang aku bisa saja, namun tentang aku mencoba. Jangan pikirkan tentang kegagalan, itu adalah pelajaran. I.R. Soekarno. Prestasi tertinggi seseorang, medali emasnya adalah jiwa besarnya. Andrea Hirata. Prestasi yang kau raih dengan cara menjatuhkan orang lain bukanlah suatu kebanggaan, melainkan suatu hinaan. Gatpa Aurel Kalfatsa. Simak terus program Spasi di Spansa One TV. Spansa, we are the best. Prestasi, yes, juara pasti.
Saya Gatfaura Kautsar. Kami dari tim Kirs Rasa Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.